Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku versi YouTube. Kali ini saya melanjutkan gagasan saya terkait tema pengetahuan umum, topiknya kemiskinan. Seri yang kedua ini saya akan berbicara terkait mengapa kemiskinan itu kita alami. Mengapa kita miskin? Tentu saya kembali menegaskan kemiskinan itu adalah suatu keadaan yang sesungguhnya tidak kita sukai. Merupakan momok yang menderitakan. Kemiskinan bukan hanya masalah pribadi kita, keluarga kita, lingkungan kita. Tapi masalah umum. Kita berdiam, menikmati kondisi kemiskinan, menganggap itu sebuah takdir. Tapi di mata internasional, di mata negara-negara yang maju, mereka berpikir, mereka menelurkan program-program, gerakan agar kita juga berubah dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Miskin berarti berada di bawah garis batas tingkat hidup sejahtera. Karena kebutuhan pokok hidup layak tidak sanggup kita penuhi. Nah, itu yang disebut sebagai suatu keadaan momok. Kita tidak bisa berdiam diri menikmati masa bodoh dengan keadaan kemiskinan kita. Masing-masing kita dituntut berupaya untuk keluar dari kemiskinan kita. Tapi upaya keluar dari kemiskinan kita memerlukan suatu terobosan cepat supaya kita bisa meningkat jauh lebih cepat. Karena apa? Bukan hanya kita dalam keadaan miskin yang berupaya, tapi mereka yang berada di luar lingkaran kemiskinan yang sudah hidup sejahtera tidak juga berdiam diri. Terus-menerus berupaya supaya keadaannya terus bertumbuh. Tingkat kesejahteraan makin meningkat. Nah, ketika tingkat kesejahteraan mereka makin meningkat, keadaan mereka menaikkan garis batas kemiskinan. Sehingga kita bergaya lamban. Atau kita berdiam diri tidak keluar. Maka kita selalu berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Terus-menerus berada dalam lingkaran dan lilitan kemiskinan. Nah, kita akan berupaya keluar dari lingkungan atau lilitan kemiskinan ini. Kita berusaha untuk kita tidak mengalami kesulitan-kesulitan, memenuhi kebutuhan, tuntutan kebutuhan pokok, agar kita juga menikmati kehidupan yang layak sebagai manusia. Nah, kalau begitu, apa yang nanti kita lakukan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan kita, lilitan, jerat, ikatan kemiskinan kita? Pertama-tama, ini nanti saya akan kemukakan dalam seri berikut. Tapi kesempatan ini saya gunakan secara khusus berbicara tentang mengapa kita miskin. Banyak sekali pembahasan, banyak sekali faktor penyebab kita menjadi miskin, dan bahkan faktor-faktor penyebab membuat kita miskin dan sepertinya tetap mengikat kita untuk ada di dalam kemiskinan itu. Karena miskin terus-menerus dalam kurun waktu yang lama, kita semua yang ada di daerah itu mengalami hal yang sama. Maka kita kadang pasrah, menganggap ini adalah takdir, ini adalah kenyataan hidup kita. Kalau demikian, saya mengajak saudara coba kita melihat
penyebab, faktor-faktor yang menyebabkan kita berada dalam kehidupan kemiskinan. Nah, tentu sekali lagi saya berbicara yang lebih sederhana agar saudara dan saya kita bisa sama-sama berpikir. 4 faktor ini saya bagi dalam 4 kategori. Kategori yang pertama, kita menjadi miskin terkait dengan masalah pribadi kita. Masalah pribadi kita sebagai faktor penyebab lingkaran kemiskinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjadi miskin karena lingkungan sosial budaya di mana kita hidup yang membuat kita miskin. Mungkin kita miskin tapi kita tidak menyadari kita miskin. Kita menikmati kemiskinan dalam lingkungan sosial budaya yang miskin. Hal yang ketiga, kita miskin karena faktor alam. Lingkungan alam yang berpengaruh. Ada niat, ada upaya. Tapi kita berhadapan dengan tempuran, keganasan alam. Menggempur habis upaya kita. Sehingga kita menjadi tetap miskin. Tapi ada juga, jadi yang ketiga dan yang keempat adalah kemiskinan itu karena kebijakan yang kurang diperhitungkan secara baik. Dapat kita katakan kebijakan yang salah kaprah. Tidak dipertimbangkan secara baik. Kebijakan yang tidak berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan yang meningkatkan, merubah keadaan hidup kita. Tapi kebijakan-kebijakan yang lebih berorientasi pada kepentingan tertentu. Asalkan kepentingan ini terpenuhi. Soal kita berubah atau tidak, itu tidak menjadi persoalan. Kita coba akan membicarakan ini dan karena saya berkomitmen bahwa penjelasan saya dalam seri-seri YouTube ini, Tapin Paku YouTube ini tidak mau berlarut. Saya buat ulasan yang singkat. Saudara akan memperkaya, mengembangkan. Saya juga akan berusaha untuk mengembangkan sampai di mana kemudian saya lanjut. Saya mulai dengan faktor penyebab dari diri sendiri. Diri sendiri membuat diri miskin. Ada orang yang orang tuanya kaya. Dia mewarisi kekayaan orang tua. Ada anak-anak pejabat. Ada orang-orang di kampung yang hidup dari orang tua yang mempunyai tanah, mempunyai ternak. Tapi dia mempunyai suatu kebiasaan, tabiat yang buruk. Dia tidak kerja. Hari-hari dia hanya memanfaatkan apa yang tersedia. Hari-hari dia tidak kerja. Tapi dia tidak bisa menutup mulut dan perut untuk menerima makanan. Hari-hari dia bercerita, hari-hari dia jalan ke sana kemari. Tidak punya suatu tindakan-tindakan yang menghasilkan sesuatu. Minimal seimbang dengan apa yang dia makan. Kalau sehari dia makan, ukuran kemiskinan katakanlah 48.000 per orang per hari. Hari ini dia tidak kerja tapi dia menghabiskan 48.000. Dia duduk-duduk, dia makan, cerita, terputar, tidur, dan berkeliaran. Dia makan, berkeliaran, keluarkan uang. Duduk makan, keluarkan uang. Tapi tidak memproduksi. Berarti dia keadaan tidak menghasilkan, tapi dia mampu mengambil dan mengkonsumsi, menghabiskan yang ada. Bagaimana bisa keluar dari kemiskinan? Karena dia merampok bagian yang dihasilkan orang tua atau bagian yang selama ini terakumulasi, yang sudah tersimpan di situ, digerogoti, diambil, dimanfaatkan habis. Bagaimana mungkin keluar dari kemiskinan ini? Jadi faktor temperamen
faktor tabiat, kepribadian. Dia tidak memiliki suatu cara berpikir, suatu tingkat kesadaran tentang makna hidup. Hidup artinya berkembang, bergerak, dan bergerak butuh tenaga, harus makan, pengeluaran. Tapi pengeluaran bukan karena ambil dari apa yang ada, tapi harus dari apa yang dihasilkan. Ini pemahaman-pemahaman dasar yang perlu ditanamkan kepada setiap pribadi, teristimewa dari generasi tua kepada generasi muda. Tapi kadang nampak generasi tua juga sudah lupa diri. Karena dulu keadaan dulu beda dengan sekarang. Dulu tidak banyak bantuan. Hidup dari orang tua dulu, mulut selalu mengajarkan, mendorong, memotivasi agar hidup dari hasil keringat sendiri. Tapi sekarang dengan bantuan, anak-anak bisa berkeliaran, makan di sini, makan di situ, dan sebagainya. Berkeliaran memanfaatkan potensi yang dimiliki, uang dari orang tua, keringat dari sana, meminta, dan seterusnya. Ini adalah masalah tabiat, masalah moral, pribadi, tingkat kelakuan, sikap buruk yang patut disadari. Bukan saja disadari, tapi harus diberantas. Nah, mengapa memahami masalah kemiskinan dari sudut pandang personal? Karena ukuran kemiskinan dihitung dari kebutuhan makan dan non-makan tiap pribadi untuk hidup layak. Bagaimana mungkin? Setiap orang harus membutuhkan, harus mengeluarkan, ya. Jadi menghitung kemiskinan bukan dari apa yang diperoleh, tapi apa yang dikeluarkan, memenuhi kebutuhan hidup layak setiap hari per orang, per hari terus menerus. Kalau begitu, harus diperhitungkan, harus dibahas, harus dipikirkan, harus ditelanjangi. Tiap-tiap pribadi tiap hari. Apakah dia pribadi yang menjadi penyebab kehidupan miskin, berada terus dalam kemiskinan, atau ada upaya, kiat, usaha untuk keluar dari kemiskinan? Ketika seseorang memiliki tabiat buruk, hidup harap gampang, pikir hanya menikmati, hanya mau mengeluarkan dari apa yang disediakan, hanya menuntut untuk diperhatikan, berarti ada kecenderungan, ada kepastian bahwa kita ada dalam keadaan miskin dan besar potensi untuk kita terus berada dalam kemiskinan. Ada juga pribadi-pribadi yang dia sudah berpikir dia harus berusaha sendiri. Tapi tingkat pola berpikirnya ya begitu karena tidak pernah sekolah, tidak pernah mengalami cara hidup orang luar karena ada dalam lingkungan kampung yang begitu saja. Berarti dia memiliki kemampuan fasilitas, kemampuan berpikir yang sangat terbatas untuk menolong diri sendiri. Nah, dalam kondisi seperti ini, terapi keluar harus dari luar. Kalau yang tadi masalah etika, masalah tabiat, terapinya adalah nasihat bimbingan dari orang-orang terdekat. Tapi kalau kemampuannya lemah untuk menolong diri sendiri, topangan perlu dipikirkan. Nanti siapa yang memikirkan itu akan ada dalam lanjutan, tetapi kita membahas kemiskinan karena pribadi, karena kondisi diri tiap-tiap orang yang membutuhkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Dan juga dia berada dalam lingkungan masyarakat. Nanti ini merupakan yang kedua. Dia berada dalam lingkungan masyarakat, semua sama. Dia tidak berpikir, ya kan kita sama. Dan waktu ke waktu kita seperti ini. Jadi dia tidak merasa miskin, dia tidak berpikir tentang kemiskinan. Karena
keadaan ini tidak pernah dijelaskan, disadarkan, dimotivasi bahwa kondisi ini memang sudah biasa, merasa aman-aman, tapi kita ada dalam kondisi yang tidak baik dalam pemandangan orang lain. Nah, juga ya mungkin dia tidak bisa melakukan sesuatu karena kondisi kesehatan, karena usia. Karena itu, bagi mereka ini harus ada di sekitar mereka menjadi penyokong, pendukung terhadap kehidupan mereka. Tapi di sini saya ingin sampaikan, ada seorang pribadi baru saja bulan yang lalu saya ketemu di Kecamatan Amarasa Selatan pada usia 19 tahun. Dia jatuh dari kelas. Dia lumpuh total. Tidak bisa kalau dia mau kemana-mana harus diangkat didudukkan di atas motor. Tapi dia katakan, saya bersyukur otak saya tidak rusak. Saya harus membanting otak karena tenaga saya tidak bisa dimanfaatkan. Tapi daya berpikir saya gunakan. Bagaimana saya bagi misalnya anak babi. Saya bagi ke sini, dia kira cara bagi. Dia melakukan upaya mengorganisir cara-cara. Mendukung dia adalah kreasi berpikir. Dan ternyata dia bukan saja mampu dalam kondisi tidak bisa bekerja, tapi dia mampu mensuplai kebutuhan dia dan bahkan dia memberikan sumbangan-sumbangan. Sumbangan pembangunan gereja, sumbangan sosial. Karena dia titipkan ternak pada banyak orang dan banyak orang memberikan hasil, bagi hasil dari apa yang dia pikirkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi pribadi dapat menjadi penyebab kita miskin, karena dia miskin, dia dapat memiskinkan orang di sekitar. Pengikat untuk tetap berada dalam lingkaran kemiskinan apabila kesadaran, kepekaan orang ini tidak disentuh. Nah, hal yang kedua, dalam lingkungan sosial, budaya di mana kita berada. Hal ini mungkin lebih banyak terkait dengan ajaran nilai-nilai. Kehidupan dulu, orang tua selalu mengajarkan. Sebelum berkeluarga, yang perempuan harus menghasilkan apa? Yang laki-laki harus punya apa dan apa baru berkeluarga. Karena ketika berkeluarga, menambah mulut untuk makan. Menambah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kalau diri tidak dipersiapkan dengan ajaran-ajaran nilai yang baik, ya hanya makan gotong royong. Gotong royong makan di sini, gotong royong makan di sini. Kemampuan menghabiskan lebih cepat dari kemampuan menyediakan. Lingkungan sosial kita kadang menjadi suatu lingkungan yang seperti memelihara sikap dan kelakuan untuk tidak memacu diri untuk berpenghasilan sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Apalagi lingkungan budaya yang suka berpesta, apa sedikit dipestakan lalu menganggap harga diri keluarga menjadi tinggi karena kita bisa buat pesta walaupun berhutang sini berhutang sana. Di saat mau melakukan pesta ini bukan mengambil dari apa yang kita punya, tapi tunggu dukungan, minta dukungan, sumbangan. Nah, ini adalah kondisi di mana lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung, memompa kesadaran berdiri di atas kaki sendiri, saling mendorong, menopang satu sama lain untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Ini perlu dipikirkan bersama. Ada budaya tertentu. Kalau orang mau merokok, dia punya rokok sendiri, dia bisa perokok. Kalau orang kasih rokok,
dianggap menghina dia karena dia tidak mampu beli. Tapi dalam lingkungan sosial yang buruk, jangankan menganggap dia seolah-olah tidak bukan minta. Baru saja saya lihat ada anak yang muda di satu desa, dia minta sirip pinang dulu. Dia mau makan sirip pinang, dia hidup dalam lingkungan yang sama, dia tidak mampu beli, dia tidak mampu menanam untuk memenuhi kebutuhan dia. Minta-minta. Di sana minta, di sini minta. Tapi dianggap biasa-biasa, tidak rasa malu. Nah, ini lingkungan sosial budaya yang perlu disadari, yang perlu ditelanjangi, yang perlu dibahas. Untuk kita sadar ini menjadi kendala, ini menjadi penyebab faktor kemiskinan kita. Diri pribadi ini miskin, dia tidak mampu menolong diri, dia mengambil dari sana, berarti kita saling memiskinkan. Maka lingkungan kita seterusnya dan bisa selamanya tetap dalam kemiskinan. Lalu ada juga lingkungan budaya. Ada anak-anak, bahkan orang tua, mungkin gengsi bekerja. Bekerja pilih-pilih kerja. Dulu ada prinsip white collar job. Pekerjaan-pekerjaan tangan bersih. Dia mengikuti pendidikan, sarjana peternakan, sarjana pertanian, baik dari universitas maupun pendidikan keahlian dari akademi. Yang sebenarnya dia bisa terapkan. Tapi dia berpikir kok sudah sekolah tinggi. Tidak layak kerja buruh. Tidak layak kerja urus tanah, urus ternak yang kotor, yang tidak baik. Ini kan masalah persepsi. Ini masalah suatu pikiran-pikiran yang sebenarnya tidak pantas diperhatikan. Karena bukan pekerjaannya bersih atau kotor. Tapi melihat sejauh mana pekerjaan itu memberikan kita penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri. Bayangkan orang piara babi di daerah kita yang mayoritas Kristen, penghasilan bisa 2, 3 kali, 4 kali dibanding pegawai negeri. Bukan saja pegawai negeri, pegawai kontrak saja. Dia suka, dia menikmati. Nah, ini masalah budaya lingkungan. Merasa malu, gengsi, ikut-ikutan, tanpa berpikir, tanpa memahami sesuatu yang dia pilih, yang dia harus lakukan dalam kehidupan. Ini dalam lingkungan sosial budaya yang perlu kita bahas, yang perlu kita telanjangi, yang perlu kita kembangkan di kalangan kita. Menyadari ini adalah salah satu penyebab, ini adalah akar kemiskinan dalam lingkungan daerah kita. Kita akan berpikir bagaimana keluar dari kemiskinan. Kita melihat potensi diri pribadi sebagai penyebab, potensi lingkungan sosial budaya. Kita harus lihat mana yang mendukung kita, mana yang mengikat kita untuk hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, lingkungan alam. Alam sekarang beda dengan alam dulu. Alam sekarang banyak puting beliung, angin, panas, terjadi perubahan cuaca. Mengapa? Karena alam berubah. Mengapa alam berubah? Karena tambah penduduk, semua penduduk memenuhi kebutuhan hidup, tuntutan kebutuhan hidup, semua dipenuhi dari dukungan alam lingkungan. Orang butuh makan, makanan tanam. Supaya tanam dan semua menghasilkan banyak, ya menggunakan pupuk, menggunakan obat-obat kimia, mempengaruhi. Nah, kemudian semua eksploitasi alam ini akan menjadi suatu desakan, suatu kondisi yang menyebabkan tekanan, kebutuhan terhadap alam, membuat alam bereaksi. Nanti saya akan bicara tentang
eh, apa tentang pemanasan global. Mengapa terjadi? Nah, karena ini juga yang menjadi pertimbangan negara-negara yang maju mereka sudah sejahtera. Tetapi mereka berpikir tentang kemiskinan kita di daerah kita. Karena mereka yang sudah hidup sejahtera menginginkan agar tingkat kesejahteraan mereka makin naik terus-menerus, tapi memenuhi kebutuhan mereka yang mereka harapkan terus meningkat dari lingkungan alam yang sama. Dia berhati-hati memanfaatkan potensi alam, sedangkan kita yang masa bodoh yang tidak tahu memanfaatkan alam sesuka hati tanpa kita sadar. Ternyata kitalah dalam kemiskinan dan keterbatasan kemampuan kita memberikan tekanan-tekanan yang memiskinkan alam. Maka alam bereaksi. Nanti akan kita masuk dalam topik ini. Banyak puting beliung. Bukan hanya ini. Tapi juga tekanan alam menyebabkan terjadi tekanan pergolakan. Pergolakan ekonomi, pergolakan hubungan internasional. Sehingga masalah kita menjadi kompleks. Dalam persaingan memanfaatkan alam. Dalam persaingan merebut ya potensi yang ada untuk kepentingan diri. Terjadi makin rumit. Kita melihat. Maka dalam peperangan, persaingan kepentingan ini. Yang kuat dia semakin kuat. Yang lemah dia semakin tenggelam. Bayangkan, kita miskin, kemampuan kita terbatas. Kita makin tenggelam. Yang tinggi, dia semakin baik. Ini memerlukan kepekaan. Ya, cara berpikir kita. Karena apa? Kalau ini dibiarkan berlangsung, dia makin tinggi, kita makin rendah. Bukan hanya itu saja. Kalau dia di daerahnya, saya di daerah saya tidak. Dia makin pintar, dia makin kaya, dia makin hebat di daerahnya. Kadang mereka mau menolong kita. Tapi menolong bukan asal menolong. Ada kepentingan-kepentingan di balik. Ini perlu kita pikirkan bersama. Harus kita sadar. Karena antara mereka dan kita sama-sama memiliki ya status standar hidup yang sama sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama dengan ya kemampuan-kemampuan berbeda, tetapi kita juga diberikan tugas dan tanggung jawab untuk berusaha dari sudut di mana kita berada. Yang berikut, yang terakhir, ya penyebab bukan hanya dari diri pribadi, lingkungan sosial budaya, lingkungan alam, tapi juga dari yang lebih penting, yaitu kebijakan-kebijakan. Karena kehidupan manusia bukan mengisolasi diri, bukan mengurung diri, tapi hidup di dalam kebersamaan komunitas masyarakat bangsa yang memiliki pemerintah. Nah, pemerintah merupakan bagian dari kehidupan komunitas. Pemerintah mempunyai tanggung jawab, memperoleh kewenangan dari negara, kepercayaan dari negara, mengelola fasilitas, mengatur kehidupan agar dari waktu ke waktu hidup menjadi lebih baik. Karena apa yang dilakukan oleh negara berdasarkan kepercayaan negara dengan memperoleh dukungan fasilitas dan sebagainya, dia harus memajukan Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Semua masyarakat harus hidup sejahtera. Untuk itu ada negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa yang tadi pikir dia dalam keadaan miskin, dia anggap masa bodoh dan dia itu menikmati. Dia harus dicerdaskan. Negara bekerja melalui pemerintah. Mengurus kesejahteraan umum. Dalam kehidupan makan dan minum, dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, supaya hidup sejahtera. Hidup sejahtera yang disebut hidup layak. Tidak terbatas kemampuan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok untuk hidup layak. Negara
bertanggung jawab. Itu tujuan kita merdeka. Ya, mengurus kesejahteraan umum, mencerdaskan, menyadarkan, membuat kita keluar dari ketertutupan cara pandang kita. Maka sebenarnya tidak sekedar membuka sekolah-sekolah formal dulu pada masa Orde Baru. Itu yang maintain Harmoko. Hari-hari ada penerangan. Ini adalah bagian dari pencerahan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya tahu melihat persoalannya. Supaya mampu berjuang mengurus kepentingannya. Baru di mana tidak mampu ada dukungan. Melindungi kepentingan kita. Dan juga ikut melaksanakan ketertiban umum. Nah, sekarang yang terjadi, bahkan di dalam masyarakat kacau balau, saling sikut menyikut, saling menyalahkan ketika kita tidak mampu mengurus persoalan kita, tidak mampu menyelesaikan kita. Saling tuding menyuling, lalu memperebutkan kedudukan-kedudukan tertentu dengan saling menunjuk. Kalau yang dapat kepercayaan, ini salah dia. Dia berpikir dia duduk dulu dalam kedudukan-kedudukan tertentu. Baru dia bisa berbuat sesuatu. Padahal dia harus mampu mengurus diri sendiri. Lingkungan terdekat. Kalau orang-orang sekitar lihat dia, baru percaya mengangkat dia. Ini adalah persoalan hidup kita. Berbangsa dan negara. Jadi apa yang terjadi dalam kebijakan-kebijakan? Ya, kebijakan-kebijakan yang salah kaprah. Kebijakan-kebijakan yang tidak mesti saya mengidentifikasi. Ada banyak sekali. Tapi dalam waktu yang terbatas ini, saya melihat yang pertama dulu. Yang saya lihat, ada kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, pertimbangan-pertimbangan memperbaiki kehidupan komunitas masyarakat di mana saja. Dibuat di pusat, tidak dibuat dari lokal untuk melihat kondisi yang mengikat mereka. Dianggap dibuat di sana, maka akan laku di sini. Misalnya, ibarat di sana bisa tanam semangka, lalu suruh tanam semangka di kampung itu. Belum tentu. Nah, apa yang saya maksudkan di sini? Dulu salah satu kebijakan Orde Baru terkait dengan relokasi penduduk. Penduduk masyarakat tradisional dulu di mana ada sumber mata air. Memungkinkan mereka hidup layak, mempunyai pendapatan, menanam kelapa dan sebagainya. Tempat-tempat mereka yang potensial untuk cepat berkembang, dipaksa tinggalkan kampung mereka, lalu tinggal di jalur umum yang gersang sekalipun, asal di pinggir jalan umum. Di sana mereka hidup berkumpul mengelilingi mata air, akses menuju air bersih tidak sulit. Mereka tidak mungkin berteriak. Karena itu turun-temurun seleksi alam. Ya, kearifan lokal membuat mereka nyaman di sana. Dipaksakan. Ada satu desa namanya Desa Taus. Dipaksa turun, berjejer di jalan, sepanjang jalan 1 kilo, 2 kilo. Susah dapat air. Asalkan hanya rumah di pinggir jalan. Kalau penuhi air di rumah tangga 1 dan 2, harus berjajar ke sana. Butuh berapa banyak. Dari waktu ke waktu sampai sekarang masih susah. Kalau hanya satu kampung, tapi kalau beberapa kampung, bagaimana mungkin mereka bisa hidup baik sesuai dengan tuntutan kemajuan pembangunan kita. Tapi suatu ya keputusan tindakan yang sebenarnya mungkin hanya berdasarkan kepentingan tertentu, tapi bukan mendukung kebutuhan masyarakat setempat. Ada juga kebijakan yang saya lihat dulu terkait dengan masalah misalnya HTI dan reboisasi. Hutan yang homogen, hutan yang heterogen, berbagai jenis hutan dibabat habis-habisan.
Kayu-kayu bernilai tinggi diambil di bawah sesuai dengan kepentingan mereka siapa mau lawan. Diambil. Lalu kemudian menanam tanaman-tanaman homogen. Ya, itu yang johar. Itu yang paling banyak. Padahal itu faktanya mengkerdilkan tanah. Mengeringkan sumber-sumber air. Apa yang terjadi. Lalu bukan hanya itu. Tanaman-tanaman diversifikasi pertanian. Labu, kacang-kacangan berbagai macam. Ditanam, dicabut oleh petugas-petugas kehutanan. Dilarang. Ya, tanaman-tanaman merambat. Bagaimana gizi masyarakat? Harus diperoleh. Bagaimana gagal ini tapi memperoleh dari sana. Loh, kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan ini untuk siapa? Membangun masyarakat atau asal jadi? Apalagi pada saat menjalankan program-program itu dengan anggaran begitu besar. Yang bisa saja anggaran yang di situ asal-asalan, sedangkan yang lain dikorupsi untuk kepentingan mereka. Tapi inilah yang dilakukan. Dan inilah yang menyisahkan kondisi itu. Sampai sekarang bukan hanya yang lalu. Sekarang juga masih banyak kebijakan-kebijakan yang salah. Siapa yang melihat itu? Siapa yang berani mengkritik itu? Siapa yang berani menggonggong itu? Butuh masyarakat sadar. Karena masyarakat menyalurkan suara melalui pemilihan umum kepada mereka yang mewakili rakyat. Jika dia tidak mampu melihat itu, berarti kita melanggengkan, ya, memperpanjang, mendukung upaya-upaya yang tidak membangun diri kita. Tapi mengeluarkan, menghabiskan anggaran negara. Hanya untuk hal-hal yang hanya memenuhi kepentingan kelompok tertentu. Tapi membiarkan masyarakat bergumul dan menikmati ketertinggalan dan kemiskinan. Mungkin hanya sampai ini saja. Ada akar, ada 4 faktor penyebab kita berada dalam situasi miskin. 1, masalah pribadi. Masalah temperamen, sikap dan kelakuan. Lingkungan sosial budaya kita. Lingkungan alam. Tapi yang adalah kiat dari pemerintah yang mendapat kewenangan tanggung jawab dari negara menolong masyarakat, menggerakkan masyarakat, membawa masyarakat dalam suatu agenda pembangunan yang bertahap berkelanjutan dari waktu ke waktu, berubah, bertumbuh keluar dari wajah kemiskinan kita. Terima kasih, kita akan berjumpa kembali dalam seri lanjutan. Sampai jumpa.